Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Tikno DJ. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya teman-teman. Itu di bawah ada tanda loncengnya, juga disentuh nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video wisata aku di berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita jalan-jalan di kawasan wisata yang populer mancanegara, yaitu di kawasan Ubud ya. Kali ini kita lihat atau memantau di jalanannya atau di tempat-tempat beberapa titik lainnya ya. Nanti ikutin sampai selesai. Kita juga akan coba masuk ke dalam gang-gangnya di kawasan Ubud itu seperti apa ya. Nah, kalau kita lihat di malam hari ini sekitar jam setengah 7, tapi lihat langitnya masih agak terang ya. Coba kita masuk ke gang sini, ada apa? Ini kalau kita lihat tuh kanan kiri ini banyak kafe-kafe yang cukup menarik ya. Jadi kalau teman-teman masuk gang-gang di daerah Ubud nih, ternyata juga masih dalamnya juga banyak tempat-tempat yang bagus nih. Nah, ini kalau masuk ke dalam banyak tempat-tempat yang kita bisa nongkrong di kawasan ini ya. Ini walaupun di dalam gang juga tempatnya di dalamnya nggak kaleng-kaleng nih teman-teman, sangat bagus ya. Dan juga tentunya kalau kita masuk ke sini juga udah lengkap ya, dari kawasan perhotelan atau tempat penginapan atau oleh-oleh, sama ini kalau kulinernya atau kafe-kafe di sini banyak sekali ya, kita bisa lihat. Kita kalau lurus tadi kayaknya sampai jalan raya ya. Kita coba balik ke jalan raya aja dulu. Nah, ini suasananya seperti ini ya teman-teman, kalau kita lihat yang di dalam gang-gang. Jadi di Ubud tuh banyak gang-gang yang sekarang diperbarui atau dibuat menjadi menarik ya. Jadi ketika kita masuk gang-gang juga di dalamnya ternyata tuh banyak tempat-tempat bagus juga ya. Oke, kita mau ke jalan raya ya. Kalau di kawasan jalan rayanya seperti apa kita lihat ya sama-sama ya teman-teman. Ya kalau jam-jam segini ini bagus ya teman-teman. Ada lampu-lampunya juga, ininya tuh rame sekali. Ya, kalau kita lihat juga tadi tuh sekitar jam 5-an ya, di kawasan ini tuh macetnya luar biasa ya teman-teman. Tapi kalau jam setengah 7 ini udah nggak terlalu macet, masih lancar ya. Dan kita lihat tuh kanan kirinya juga semuanya tuh gemerlap sekali kalau udah mulai jam setengah 7. Juga banyak para wisatawan yang berseliweran di kawasan ini ya. Karena memang bagaimanapun juga di kawasan Ubud sekarang tuh menjadi tempat favorit para wisatawan mancanegara ya teman-teman. Karena memang di Ubud itu banyak pariwisata atau banyak wisata yang memang bisa dikunjungin, dan banyak sekali ya, ada ratusan ya, dari wisata budaya, wisata alam, wisata buatan, wisata oleh-oleh, wisata kuliner, semuanya memang lengkap ya kalau di kawasan Canggu. Makanya nggak heran kalau sekarang di Ubud itu sekarang menjadi favorit atau tujuan utama wisatawan mancanegara ya. Dan kalau aku lihat juga suasananya tuh memang cukup menarik ya di kawasan Ubud.
Di kawasan Ubud juga teman-teman kalau mau sewa motor atau mobil itu juga banyak sekali ya. Jadi pilihannya juga banyak dari harga murah sampai yang mahal ya teman-teman. Jadi kalau mau sewa itu di pinggir jalan pun kita bisa ngeliat ya. Jadi gampang untuk nyarinya. Untuk motor itu per 24 jam itu mulai dari harga 75.000 ke atas ya. Itu tergantung pilihan motornya seperti apa. Nah, kalau mobil itu mulai dari harga 150.000 ke atas, itu juga tergantung pilihan motornya seperti apa ya. Jadi itu tergantung motornya ya teman-teman. Untuk penginapan juga bervariasi ya teman-teman. Harganya itu murah dari yang harga di bawah sampai ke atas semuanya ada ya. Jadi tergantung, menyesuaikan juga kantong teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau berlibur ke Bali atau ke kawasan Ubud itu jangan khawatir ya. Jadi sebenarnya kalau kita liburan ke Bali itu kan menyesuaikan kantong kita, karena memang ketika di Bali itu banyak pilihan ya dari segi semuanya, dari segi perhotelan, kuliner, kawasan wisata, semuanya itu ada pilihannya. Ada yang murah, ada yang gratis juga, ada yang sampai mahal sekali, itu ada juga. Jadi tergantung atau menyesuaikan kantong teman-teman ya. Tergantung teman-teman mau bagaimana kalau liburan ke Bali ya. Ini kalau yang di sekitaran sini udah mulai macet nih teman-teman, yang jalur ke bawahnya. Ini kalau yang jalur sebaliknya nggak terlalu macet, jadi kita bisa nyelip-nyelip seperti ini ya. Enaknya kalau kita bawa motor itu kita nggak terlalu kejebak macet teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang liburannya ke Bali itu cuman sebentar, mungkin seminggu, ya aku saranin tuh sewa motor ya. Jadi teman-teman nggak akan kebuang waktunya. Jadi kalau bawa motor itu bisa nyelip-nyelip seperti ini, dan tentunya bisa lebih, dalam satu hari bisa ke banyak tempat wisata lah ya. Kalau bawa mobil kita bisa bayangin ya, pasti akan pelan-pelan. Mungkin satu tempat bisa memakan waktu satu hari ya. Ini bayangin aja kalau kita contoh dari bandara atau dari Kute kita mau ke Ubud itu ya, itu bisa memakan waktu 45 menit atau 1 jam ya motor. Itu kalau mobil mungkin bisa 2-3 jam ya. Itu tergantung kondisi jalannya macet atau enggak ya. Jadi kalau bawa motor itu ya aku sarankan buat teman-teman semuanya. Itu kalau bawa motor santai ya 45 sampai 1 jam itu, karena kita biasanya santai sambil lihat suasana jalanannya, persawahan. Karena biasanya sebelum nyampe ke Ubud itu kita disuguhi berbagai pemandangan alam yang luar biasa ya. Jadi kita juga nggak terlalu capek. Tapi kalau mau stay langsung di Ubud juga oke sih teman-teman. Cuman ya kalau aku sih biasanya nyaranin teman-teman aku tuh tinggalnya di daerah yang tengah ya, di daerah Kute, daerah Seminyak situ ya. Karena memang kalau di daerah situ tuh udah di tengah-tengah, mau kemana-mana deket ya. Mau ke bandara juga udah deket lagi, sekitar paling 15 menitan ya. Jadi kalau mau tinggal di kawasan situ lebih kemana-mana deket lah, karena itu kayak di senternya gitu. Jadi ke ini wisata selatan, utara, timur, barat itu udah deket semuanya ya. Tapi tergantung teman-teman juga lagi sih, karena kan yang mau menjalani liburan teman-teman gimana enaknya, gimana baiknya ya. Jadi karena setiap orang kan punya selera masing-masing ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, ini kalau udah macet seperti ini susah kalau bawa mobil ya. Ini kalau bawa mobil
kita lihat nih, kalau udah berhenti, wah udahlah. Kalau motor kita bisa nyelip kanan kiri, jadi bisa memangkas waktunya itu lebih banyak ya teman-teman. Memang di Ubud ya pasti sekarang itu karena menjadi tempat favorit saat ini ya, pastinya tuh padat sekali ya. Kita ke tempat-tempat itu padat sekali, sampai kita masuk ke tempat dalam-dalam pun padat ya, apalagi di pusatnya yang di dekatnya Pasar Seni Ubud itu, wah itu bener-bener padat ya. Di sana memang pusatnya untuk di area atau kawasan wisata Ubud ya. Di sana tuh dekatnya Monkey Forest. Itu Monkey Forest juga salah satu ikonnya di Ubud juga. Jadi ada satu hutan itu, di situ banyak monkey. Nanti teman-teman bisa masuk ke kawasan itu juga, karena juga kawasannya cukup menarik ya. Kita masuk ke dalamnya tuh sangat luas dan sejuk sekali teman-teman. Nanti kalau ada waktu kapan-kapan aku juga bikinkan video buat teman-teman semuanya ya. Nah ini kemacetannya udah dari tadi ya teman-teman, nggak berhenti karena memang ya kawasannya cukup luas ya di Ubud ini teman-teman. Ini baru di satu titik aja, jadi kalau di titiknya tuh banyak sekali di kawasan Ubud, cuman ya jalanannya nggak begitu besar, segini aja sih teman-teman. Memang kalau di jalanan Bali itu kalau masuk ke tempat-tempat wisatanya rata-rata agak kecil ya. Kita bisa lihat ini yang ke sekarang arah baliknya tuh padat lagi nih. Cuman walaupun seperti ini kayak itu cukup menyenangkan sih. Aku nggak terasa capek juga karena kayak berasa liburan, walaupun cuman ini keliling-keliling seperti ini tuh cukup menarik sih buat aku. Jadi bisa liburan gratis lah, kita cuman bayar motor untuk bensinnya aja. Oke teman-teman, videonya sampai di sini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye teman-teman semuanya.